Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alivia Tia Ivanta, yang kedua Felicia alias Safira, yang ketiga Pangestuti Ainun Hasanah, dan yang keempat Ungin Agus Saputri. Mohon izin mepresentasikan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dengan dosen pengampu Ibu Yeni Tri Utami SKM MKM. Berikut penjelasan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, pengertian. Pengertian sistem reproduksi yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Yang kedua yaitu fungsi sistem reproduksi wanita, yaitu menghasilkan ovum, menerima sperma, tempat yang kondusif untuk fertilasi dan implantasi, serta tempat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem genitalia eksterna. Bagian genitalia eksterna ada 4 bagian. Yang pertama yaitu vulva, yang kedua labia minora, yang ketiga mons pubis, yang keempat klitoris. Selanjutnya yaitu penjelasan. Yang pertama, penjelasan mengenai vulva. Vulva adalah daerah yang menyelubungi vagina. Bagian dari vagina yang terdiri dari mons pubis, labia, klitoris, dan saluran kemih. Fungsinya untuk melindungi organ seksual, uretra, vestibulum, dan vagina. Yang kedua, mons pubis. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis yang berada di bagian bawah perut serta ditambahi oleh rambut pubis. Bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Fungsi jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang mengingatkan daya tarik seksual. Yang ketiga yaitu labia monira. Labia monira adalah sebuah lipatan kulit yang membentuk vulva di bagian luar alat kelamin wanita. Labia minora ini dilapisi dengan selaput lendir yang permukaannya tetap lembab oleh cairan sekrial oleh sel-sel khusus. Fungsinya yaitu untuk melindungi klirosis dan organ internal vagina lain dari benda kecil yang masuk. Contohnya seperti serangga maupun kotoran. Yang keempat yaitu klitoris. Klitoris adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita di atas lubang uretra. Terdapat banyak pembuluh darah dan sel saraf yang pekat di bagian ini. Fungsinya yaitu bertanggung jawab atas perasaan kenikmatan seksual saat dirangsang. Setelah kita bahas tentang genitalia eksternal, selanjutnya akan kita bahas tentang genitalia internal. Bagian apa saja sih yang termasuk genitalia internal? Yaitu yang pertama ada vagina, selanjutnya yaitu ada uterus, yang ketiga ada tuba falopi, dan yang terakhir yaitu ada ovarium. Bagian yang pertama yaitu ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara organ eksternal dengan organ internal sistem reproduksi wanita. Vagina berbentuk tabung, memiliki panjang kurang lebih 8-10 cm. Vagina memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada selaput lendir, yang kedua ada lapisan yang tersusun oleh otot, yang ketiga yaitu ada lapisan paling dalam tersusun oleh jaringan ikat. Fungsi dari vagina yaitu sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Vagina digunakan tubuh untuk mengeluarkan menstruasi yang berasal dari rahim. Selanjutnya yaitu ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ otot berbentuk buah pil yang terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus
terletak di antara kandung kemih dan rektum pada rongga pelvis wanita. Fungsi dari uterus atau rahim ini yaitu memiliki fungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga memiliki sifat sangat elastis, dapat membesar menyesuaikan dengan pertumbuhan janin selama proses kehamilan. Fungsional uterus dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada serviks atau leher rahim, yang kedua ada segmen bawah uterus, yang ketiga ada korpus atau badan rahim. Yang ketiga yaitu tuba falopi atau saluran telur, yaitu saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Terdapat 2 di kanan dan di kiri rahim, menghubungkan uterus dan ovarium melalui fimbria. Fungsinya yaitu sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Di sini juga terjadi pertemuan sperma dan ovum dan proses fertilisasi. Yang keempat yaitu ovarium atau indung telur. Letak ovarium adalah di bagian dalam panggul, jumlahnya yaitu 2, berbentuk seperti telur. Organ ini berada di ujung kiri dan kanan ujung tuba atau fimbria atau umbai-umbai. Ovarium juga menghasilkan ovum atau sel telur yang berlangsung dalam periode 28 hari sekali atau umumnya. Dalam tiap ovarium terdapat sekiranya 150.000 sampai 200.000 folikel primordial. Secara bergantian, ovarium kanan dan kiri melepas satu ovum matang atau ovulasi. Fungsi dari ovarium atau indung telur yaitu sebagai tempat pembentukan ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu sindrom ovarium polikistik. Dengan gejala haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, mudah berjerawat, dan kebotakan. Penyakit yang kedua yaitu infeksi menular seksual dengan gejala nyeri atau perih saat buang air kecil, anyang-anyangan, nyeri atau rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual, terlihat adanya darah pada urin, dan yang terakhir yaitu gatal pada area kelamin. Penyakit yang ketiga yaitu miom. Faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita untuk terkena penyakit miom yaitu yang pertama yaitu gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu faktor genetik dan keturunan. Yang ketiga yaitu menderita obesitas. Yang terakhir yaitu terlalu banyak mengkonsumsi daging merah. Penyakit yang keempat yaitu endometriosis. Dengan gejala nyeri pada panggul atau perut, nyeri menstruasi yang sangat menyakitkan, perdarahan di luar masa menstruasi, dan nyeri saat BAB atau berhubungan intim. Organ reproduksi wanita terdiri dari yang pertama yaitu uterus atau rahim, yang kedua yaitu tuba falopi, yang ketiga yaitu ada ovarium atau indung telur, dan yang terakhir ada vagina atau mulut rahim. Di sini terdapat beberapa sel telur yang belum matang di dalam ovarium atau indung telur. Sebulan sekali, perintah dari otak akan memproduksi folikel yang terdapat di sel telur atau ovarium. Di indung telur atau ovarium terdapat sel telur dan folikel. Folikel adalah serabut yang menutupi sel telur. Selaput dinding rahim akan menebal dan untuk persiapan sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Di dalam ovarium terdapat hormon estrogen dan progesteron. Jika hormon estrogen sudah mencapai puncaknya, maka akan dilangsungkan ke otak.
ini sudah dimulainya proses pembuahan oleh sel sperma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.